Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Mahrus SAG MHI. Kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatan kita sebarataan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan observasi kami pada Lembaga Amil Zakat Mitra Zakat Kota Balikpapan. Adapun latar belakangnya yaitu pengelolaan dana zakat di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah, tetapi saat ini juga pengelolaan zakat dikelola oleh lembaga-lembaga amil zakat swasta yang langsung dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat. Yang penting juga yaitu walaupun lembaga zakat swasta ini statusnya swasta gitu ya, namun pergerakan mereka dalam melayani masyarakat cukup masif dan signifikan. Adapun lembaga amil zakat itu sendiri yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga amil zakat atau LAS di bawah kepengawasan langsung oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LAS memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Laporan hasil observasi ini akan memuat laporan tentang salah satu lembaga amil zakat yang ada di Kota Balikpapan yang eksis bergerak dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan dana sosial kemanusiaan, yaitu Lembaga Amil Zakat Mitra Zakat. Adapun profil LAS Mitra Zakat Balikpapan, yang pertama namanya yaitu Lembaga Amil Zakat atau LAS Mitra Zakat. Kemudian legal formalnya SK Menteri SK Menak nomor 538 tahun 2001 sebagai LASNAS. Namun dia hanya bergerak di Balikpapan ya. Adapun SK ini dia menginduk kepada BMH. Kemudian SK Menak nomor 425 tahun 2015 sesuai perubahan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke visi dan misi. Yang pertama, visinya menjadi lembaga amil zakat terdepan dan terpercaya. Kemudian misinya yang pertama menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dalam menghimpun dan fokus dalam pendayagunaan. Kemudian melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan manajemen modern yang transparan dan profesional. Kemudian melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan kuantitas, kualitas pendidikan dan dakwah. Kemudian yang paling penting yang akan kita bahas yaitu strategi pengelolaan zakat LAS Mitra Zakat ya. Yang pertama terkait dengan promosi dan syiar ke masyarakat. Poin yang pertama dari promosi dan syiar ke masyarakat yaitu tebar relawan saat bulan Ramadan untuk door to door atau dari pintu ke pintu atau dari rumah ke rumah dalam rangka pengenalan lembaga amil zakat beserta program-programnya. Adapun yang berminat menjadi muzaki atau donatur akan terus di follow up dan dijalin tali silaturahim secara mendalam. Kemudian poin yang kedua yaitu melakukan silaturahim ke perusahaan-perusahaan untuk menjalin mitra dan kerjasama terkait penyaluran ziswab pada karyawan. Kemudian yang ketiga,
melakukan silaturahim ke instansi-instansi pendidikan untuk menjalin mitra dan kerjasama terkait penyaluran siswa kepada para wali murid. Kemudian yang keempat, membagikan meme seputar siswa melalui akun Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan YouTube. Kemudian teknik pengumpulan ziswapnya. Yang pertama, pengumpulan dilakukan dengan menerima atau menjemput langsung dari muzaki sesuai kesepakatan waktu yang telah ditentukan antara muzaki dan amil atau petugas. Kemudian yang kedua, pengumpulan dilakukan melalui transfer bank oleh muzaki, artinya via bank gitu ya, via transfer. Kemudian yang C, yang ketiga, menjemput atau menerima dana ziswap dari para karyawan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dan bekerja sama dalam penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf para karyawan perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, menjemput atau menerima dana ziswap dari para wali murid sekolah-sekolah yang telah bermitra dan bekerja sama dalam penyaluran ziswap ya, oleh para wali murid sekolah tersebut. Kemudian teknis pendistribusian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama, distribusi utama penyaluran zakat memprioritaskan 8 asnaf. Ini rutin per bulan ya dibagikan penyalurannya per bulan. Kemudian yang kedua, memberikan biaya pendidikan bagi santri atau santriwati yang tidak mampu dengan bekerja sama dengan beberapa pondok pesantren. Ini juga penyalurannya per bulan. Artinya dana itu disalurkan per bulan ke pondok pesantren yang telah bermitra dengan mitra zakat. Kemudian yang ketiga, penyediaan sarana yang memadai untuk pelaksanaan fardu kifayah. Ini ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal ya. Tentu ini juga bekerja sama dengan pengurus fardu kifayah. Kemudian yang keempat, pengadaan pelatihan dai mandiri. Ini sifatnya insidentil ya. Kemudian yang kelima, wakaf Al-Quran kepada para santri tahfidz Quran. Ini terkait waktunya juga insidentil ya. Kemudian yang keenam, pengadaan program donor darah. Ini juga insidentil. Kemudian yang ketujuh, buka puasa bersama yatim duafa. Jadi penyaluran ziswaf tersebut diarahkan di bulan Ramadan yang ini ya, khusus bulan Ramadan karena buka puasa bersama kan. Kemudian yang ke-8, berbagi sahur para peserta iktikaf. Ini juga rutin bulan Ramadan. Jadi ketika ada infak masuk dalam bentuk program ini ya, pengadaan sahur, maka akan diarahkan ke peserta iktikaf di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9, penyaluran pada tebar dai di masjid, musola, dan perkantoran. Ini juga kegiatannya atau penyalurannya di bulan Ramadan, khusus untuk tebar dai. Kemudian yang ke-10, parsel lebaran untuk kalangan yatim duafa ya. Ini juga saat Idul Fitri atau di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ke-11, menyalurkan hewan kurban ya, menyalurkan hewan kurban. Kemudian bentuk pengelolaan yang terakhir yaitu pendayagunaan. Yang pertama, pendayagunaan yang disalurkan kepada mustahik berdasarkan hasil pendataan dan pengkajian terkait kebenaran 8 asnaf. Jadi sangat selektif sekali ya di sini mitra zakat untuk melihat kriteria mustahiknya ya, sehingga penyaluran ziswaf tersebut tepat sasaran. Kemudian yang kedua, memprioritaskan mustahik yang benar-benar membutuhkan, yang berada dalam wilayah sekitar atau wilayah regional. Artinya khusus Kota Balikpapan yang lebih diutamakan.
Kemudian yang C, jika penyaluran kepada 8 asnaf sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan, maka dana zakat bisa diarahkan kepada usaha yang produktif. Nah, ini yang dimaksud sini wakaf produktif ya. Observasi Las Mitra Zakat Kota Balikpapan yang bisa kami presentasikan, semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.